apakah pengakuan seorang suami atau pengakuan seorang istri yang mengatakan kalau dia sudah berselingkuh dan melakukan hubungan zina misalkan, apakah itu bisa jadikan alat bukti untuk membuat laporan polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab, tentunya di channel YouTube Ram Law Office. Nah, hari ini seperti biasa, saya Roy Alminfa menyapa Sobat Ram semua untuk berbagi informasi atau berdiskusi tentang masalah hukum. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar kaitannya masalah perselingkuhan lagi. Jadi semakin hari permasalahan hukum berkaitan dengan masalah rumah tangga, khususnya masalah perselingkuhan, seringkali terjadi dan menjadi pertanyaan Sobat Ram semua. Nah, pertanyaan kali ini berbicara, apakah pengakuan seorang suami atau pengakuan seorang istri yang mengatakan kalau dia sudah berselingkuh dan melakukan hubungan zina misalkan, apakah itu bisa jadikan alat bukti untuk membuat laporan polisi? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas, yang akan kita berikan penjelasan secara hukum, apakah bisa atau tidaknya membuat laporan polisi atas pengakuan dari suami atau dari istri terkait adanya dugaan perselingkuhan, yang mana mereka telah melakukan hubungan suami istri. Untuk itu, bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar, nanti kita akan jawab melalui konten video selanjutnya. Jadi kita kembali kepada topik kita. Apakah pengakuan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti? Perlu diingat, alat bukti yang dimaksud di sini adalah alat bukti dalam membuat laporan pidana. Jadi, bukan alat bukti dalam perkara perdata. Ini saya akan bahas masalah perkara pidananya. Alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia atau sistem peradilan pidana di Indonesia itu ialah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang yang mengatur alat bukti itu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam pasal 184 ayat 1 misalnya, yaitu alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lalu pertanyaannya, apakah pengakuan itu masuk atau tidak dalam alat bukti? Kalau kita mencermati pasal ini, pengakuan sebelum masuk proses persidangan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Sebagai contoh misalkan, ada seseorang yang datang ke kantor kepolisian mengatakan bahwa, "Pak, saya telah membunuh seseorang," misalkan. Apakah dia langsung bisa ditangkap? Tentu tidak. Karena pengakuan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Butuh namanya alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tadi yang saya jelaskan bahwa perlu adanya saksi. Siapa yang melihat kejadian itu? Di mana kejadiannya? Atau enggak keterangan ahli? Atau juga enggak surat? Nah, itu sebagai alat bukti yang sah yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat laporan. Kalau keterangan dalam proses pembuktian di persidangan atau yang dikenal dengan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti, ketika sudah ada proses hukum yang berjalan, artinya keterangan terdakwa itu adalah muaranya di persidangan, bukan di awal, tapi sudah proses. Namun perlu diingat juga, keterangan terdakwa ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian daripada keterangan terdakwa ini tidak bisa dikatakan alat bukti sempurna, harus didukung oleh alat bukti yang lain. Dalam pasal 189 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam proses pemeriksaan persidangan saja, pengakuan terdakwa saja tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti satu-satunya. Harus disertai dengan alat bukti yang lainnya. Nah, kembali kepada pertanyaan, pengakuan dari seorang suami atau istri yang berselingkuh, apakah bisa dilaporkan sebagai tindak pidana perzinahan misalkan? Tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar alat bukti yang kuat. Karena dimungkinkan pada saat proses pemeriksaan misalkan,
yang bersangkutan mengelak, tidak mengakui, tentu tidak bisa. Sehingga apa? Ketika membuat laporan polisi terhadap pasangan sah Anda melakukan suatu tindak pidana perzinahan misalkan, maka harus didukung dengan alat bukti saksi, keterangan ahli, atau surat. Ketika dua alat bukti ini terpenuhi, maka membuat laporan polisi akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu penjelasan singkat saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.